saya baca, saya dengar, kita bawa ke MA, jangan sekali-sekali. Itu presiden yang buruk. Belum ada dalam sejarah Indonesia putusan MK diadu lagi di MMA. Kalau itu sekali kita buat, setiap putusan MK nanti dibikin seperti ini, diuji lagi di MK. Padahal putusan MK itu adalah final and binding. Runtuhlah benteng MK itu bahwa final and binding. Kekacauan yang paling kacau ini dibuat ini, lahirnya ini Undang-Undang ASN ini kan 2015. Inilah yang dipakai sedemikian rupa seakan-akan ini bisa membypass Undang-Undang Polri. Itu selalu dipakai sama ahlinya Polri itu yang namanya Ruliandi itu. Pertanyaan saya itu, ada apa sih kenapa kita harus, mengapa ngotot ke 17 ini harus polisi itu kenapa? Itu pertanyaan saya. Berarti 17 ini nanti akan dikendali di bawah satu orang Kapolri. Wow, itu niat tidak bagus. Kapolri akan jauh lebih kuat daripada Wapres. Iyalah, jelas. Mekanisme apa yang bisa dibuat ketika kita melihat terjadi pembangkangan terhadap putusan MK ini? Harus presiden memerintahkan ini dicabut. Itu penilaian memang. Karena dasar kamu pakai jenderal polisi di sini apa? Anda di sini harus ASN. Jenderal polisi bukan ASN. Sobat Madilog, terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, terutama penempatan di 17 kementerian, badan atau lembaga, itu menuai kontroversi karena Perpol ini dianggap bertentangan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025 yang sudah membatalkan keberadaan dari anggota kepolisian di luar struktur organisasi. Nah, untuk membahas ada apa di balik Perpol ini dan konsekuensinya ke depan seperti apa, dan apa juga tanggung jawab yang harus diambil oleh banyak pihak terhadap kehadiran Perpol ini, kita munculkan lagi Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto yang kita tahu adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS dari TNI dan sekaligus juga menjadi tim ahli yang dihadirkan oleh penggugat di Mahkamah Konstitusi. Pemohon ya. Yes. Selamat datang, Mas Sulaiman. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama ini apa? Mekanisme apa yang bisa dibuat ketika kita melihat terjadi pembangkangan terhadap putusan MK ini? Apa yang harus dilakukan? Oke, gini. Sebelum ke sana, lebih baik kita mundur dulu, kita bercerita dulu. Bagaimana sebelum putusan, sesudah putusan, dan apa sih yang terjadi? Karena saya lihat banyak simpang siur. Ada bicara penempatan di jabatan sipil. Nah, yang benar itu yang apa? Yang mana? Saya lihat. Makanya saya gambar ini supaya bisa lihat kita bersama. Jadi ini gambar kondisi sebelum putusan MK. Apa kondisi? Di sini kita lihat, di sini ada Undang-Undang Dasar. Jadi ungu ini Undang-Undang Dasar. Pasal 30 ayat 4 ini mengatur. Dan kalau kita turun ke Undang-Undang, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tentang Polri, di situ ada penegasan bahwa Polri itu adalah alat negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi, melindungi, melayani, dan menegakkan hukum. Ini aturan dasar polisi alat negara. Nah, kemudian di situ ada Undang-Undang nomor 2 tentang kepolisian. Pasal 28 ayat 3 ini mengatur bahwa Polri aktif yang di luar struktur, menjabat di luar struktur. Ingat, di luar struktur. Bukan bicara jabatan sipil.
Oke. Di luar struktur harus alih status atau pensiun. Artinya apa? Polri yang di luar struktur harus menjadi bukan alat negara. Oke. Nah, ini ada. Lalu ada Undang-Undang ASN, ini yang selalu dibicarakan. Nah, di Undang-Undang ASN ini juga, kalau kita bicara ASN, sudah pasti ASN itu bukan alat negara. Ya. Karena tidak ditulis di situ. Di sini dia bisa menerima Polri dan TNI. Menerima. Nah, untuk menerimanya ini tergantung dari sini. Kalau ini ngasih, ini terima. Ya. Kalau ini nggak ngasih, ya ini nggak usah terima kan? Ya. Nah, pasal 28 ini ada penjelasan. Salah satu penjelasannya itu bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur itu adalah apabila tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri. Ya. Nah, inilah yang kemudian yang seharusnya penjelasan ini ilmu hukum manapun harus menjelaskan ke sana kan? Ya. Nah, ternyata penjelasan ini, nah apa jadinya dia? Nah, penjelasan yang seharusnya mendukung bahwa Polri di luar struktur harus alih status, pemaknaannya yang lain. Tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri, ini diartikan kalau tidak berdasarkan penugasan, Polri aktif boleh deh di luar struktur. Nah, berdasarkan ini maka lahirlah Polri yang aktif sebagai alat negara ini di 4.350 orang. 4.351 tersebar di KPK, BNPT, BNN. Nah, kondisi inilah dari sini kita sudah bisa lihat bagaimana ASN ini yang bukan alat negara karena di sini polisi dia menjadi alat negara. Nah, kondisi inilah yang diuji ke MK. Oke. Jadi kalau MK apa yang kita uji? Polisi aktif boleh di luar struktur. Diuji ke sana. Diuji dengan apa? Dengan pasal 30 ayat 4. Bahwa Pak MK, ini Polri ini kok dia di luar struktur. Dia masih aktif, padahal dia kan alat negara. Kalau dia keluar sini, kalau dia masih alat negara kan harus tidak boleh. Ya. Nah, itu akhirnya batalkan. Ini jadi permohonan kita dikabulkan bahwa Polri aktif itu yang di luar struktur tidak boleh. Nah, sehingga putusan MK itu adalah melarang Polri aktif di luar struktur. Itu. Nah, ini kan pemaknaan penjelasan itu diuji kepada Undang-Undang Dasar. Ya. Sehingga putusan ini itu adalah putusan yang sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar kan? Ya. Nah, bukan yang sini. Ini tetap ini pemaknaannya. Ini ya Undang-Undang ASN tetap tunggu ini. Nah, sekarang yang orang bilang kan kalau ini tidak bisa pakai ini aja. Lah bagaimana mau ke sini, bagaimana mau ke sini kalau ini tidak melepas. Ya. Ke sini boleh sepanjang ini sudah alih status. Boleh ke sana. Nah, yang sekarang masalahnya itu ada di sini. Polri aktif tidak boleh di luar struktur. Ini putusan MK yang menghilangkan pemaknaan Polri aktif boleh di luar struktur. Karena diselewengkan di penjelasan. Jadi kita tidak berbicara apakah itu jabatan sipil atau bukan sipil. Bukan. Tapi apakah dia di dalam struktur atau di luar struktur kepolisian. Ya. Nah, dari sini baru tiba-tiba lahirlah keputusan Perpol, apalah namanya. Pokoknya di sini ada peraturan polisi yang menyatakan bahwa Polri aktif boleh di luar struktur di 7 lembaga kementerian, 17. Ya. Nah, kalau ini dihadapkan dengan sini, sudah jelas bertentangan. Karena ini menyatakan semua yang di luar struktur harus alih status. Ya. Termasuk 17 ini harus alih status. Boleh, sana boleh. Tapi alih status, tidak boleh aktif. Ini dihadapkan kepada putusan MK. Kalau dihadapkan kepada undang-undang Polri juga sama.
Pasal 28 Undang-Undang Polri ayat 3 menyatakan Polri di luar struktur harus alih status. Nah, sehingga jadi begini, misalkan saya perintahkan Letnan 2, kamu bikin konsepkan Perpol. Nah, dia tulislah Perpol. Pertanyaan pertama, Perpol ini landasannya apa? Dasar hukumnya? Mestinya undang-undang. Undang-undang. Dia akan tulis landasannya Undang-Undang Nomor 2 2002. Bukan Undang-Undang ASN. Ya, ya. Pasti Undang-Undang 2 Nomor 2. Nah, ini tentang apa? Oh, kita menempatkan Polri di luar struktur. Dia tanya lagi, pasal berapa? Pasal 28 ayat 3. Apa bunyinya? 28 ayat 3 menyatakan di luar struktur harus alih status. Sedangkan dibuat di sini, di luar struktur 17 boleh tidak alih status. Kalau saya buang kembali sama si letnannya. Kamu keliru bikin ini. Jadi kembali ke pertanyaannya, dengan sudah adanya putusan ini yang jelas-jelas itu bertentangan ya, itu apa mekanismenya? Harus Presiden memerintahkan ini dicabut. Bisa ini dibawa ke MK, tapi saya ke MA. Tapi saya tidak menyarankan itu. Kenapa? Kalau itu sekali kita buat, setiap putusan MK nanti dibikin seperti ini, diuji lagi di MK. Jadi kalau begitu untuk apa? Padahal putusan MK itu adalah final and binding. Kalau kita biasakan sekali aja kita bikin seperti ini, sudah tahu ini, kita sudah tahu salah, bikin aja. Nanti apa? Bawa lagi ke MA, runtuhlah benteng MK itu bahwa final and binding. Karena apa? Ternyata masih bisa lagi diuji di MA kok. Apa mau kita begitu? Ya, ini perintah pencabutan itu dengan cara apa? Ya yang jelas kan ini saja sudah cacat formil. Ya. Kenapa? Karena dasar hukumnya menyatakan di luar struktur harus alih status. Di sini dia bilang di luar struktur boleh tidak alih status. Ya sudah, tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan. Artinya sekarang terjadi semacam situasi kekosongan hukum di internal kepolisian? Ya tidak. Tidak juga? Tidak juga, karena kan yang tidak bisa jalan penempatan keluar, malah bagus, tidak ada yang keluar kan? Itu sesuai dengan ini. Ya, ya. Tinggal dia bikin baru lagi, apa? Menarik yang sudah ini, 4.351, harusnya dibuat untuk ini ditarik pulang. Atau artinya Perpol yang dibuat itu mestinya untuk menarik itu pulang? Untuk menarik ini, atau menyatakan mereka dipensiunkan dan ditempatkan di tempat mereka berada. Itu bisa. Pensiun dini? Pensiun dini, iya. Jadi ada dua, bagi 4.351 ini, ada dua. Tempatkan mereka di tempat dia berada, atau ditarik pulang. Nah, tinggal itu. Tapi kalau ini sudah pasti tidak jalan. Ini pasti tidak jalan. Kenapa? Karena dengan landasan undang-undangnya aja sudah bertentangan, langsung ini kan face to face. Dan ini administrasi. Kan bukan norma ini, administrasi ini. Ini artinya kan pertanyaan orang kan kenapa kok seolah-olah terjadi pembangkangan? Nah, itu yang saya sebenarnya kita menyayangkan. Mengapa dibuat ini? Ini seakan-akan kan membangkang terhadap putusan MK. Pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar. Ini yang tidak boleh. Makanya saya tidak menyarankan ini dibawa ke MA. Karena sekali kita bikin begitu, maka semua putusan MK kita akan uji di MA. Lalu bagaimana dengan pasal 24 itu bahwa putusan dari MK final and binding? Ya kita langgar. Nah itu jangan, masa kita hanya itu, kita mau menyambung dengan itu. Jadi kalau ini, ya kalau Presiden sudah Kapolri tarik aja itu. Ganti, ini direvisi dengan menyatakan di 17 lembaga kementerian ini harus alih status. Selesai, revisi aja. Perpolnya direvisi? Iya, Perpol direvisi, boleh kan? Direvisi aja. Kalau memang ingin meletakkan yang polisi di sini, revisi di 17 ini segera alih status, pensiun atau alih status, lalu ditempatkan di sini. Boleh.
Kalau kita lihat kan hampir semua pakar itu mengatakan ini bertentangan ya dengan makanya kalau ada pakar, makanya saya bikin gambar ini. Bagaimana menurut pakar itu ini kalau dari gambar ini? Karena banyak yang melihat ini kan undang-undang ASN. Loh, undang-undang ASN itu tidak mengatur polisi. Lex spesialisnya ada di sini. Ya, ya. Undang-undang ASN ini hanya menerima. Dia dapat menerima ASN boleh. Tetapi yang ke sini itu tergantung pasal 19 ayat 3 itu tidak dibaca sama ahli-ahli itu. Yang dibaca hanya 19 ayat 2 bahwa ini boleh. Iya betul, boleh dia masuk sini, tidak salah. Artinya yang leg generalis ini ya, ini general, ini spesial. Ini spesialis iya, ya. Ini spesial. Sehingga ini menerima dari sini. Nah, dari sini keluarkan ke sana sudah harus alih status karena pasal 28 jelas menyatakan ini kan di luar struktur. Di luar struktur kita bukan berbicara ada sangkut pautnya, tidak ada sangkut, tidak berbicara itu. Ada sangkut paut dan tidak itu ada di penjelasan. Ada juga membela bahwa ini ada kaitannya. Iya, itu di penjelasan. Di penjelasan itu ada tulisannya bahwa yang dimaksud dengan di luar struktur adalah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak berdasarkan perbuatan, tidak berdasarkan penugasan. Itu di penjelasan. Nah, penjelasan ini yang satu itu kan sudah dibatalin. Nah, tetapi kalau kita tarik ke batang tubuhnya, kan batang tubuhnya tetap berbicara tentang di dalam struktur atau di luar struktur. Bukan sangkut pautnya itu ada di sini. Artinya ini kan pernyataan dari Habibur Rahman ya. Nah, iya justru itu, iya betul. Dia mengatakan itu kan ada. Nah, Habibur Rahman kan baca ini penjelasan. Oke. Kalau saya lihat Bivitri juga sama. Bivitri malah membacanya Polri aktif di luar struktur titik. Lalu ada jabatan yang dimaksud, bukan yang dimaksud. Lalu ada jabatan di luar jabatan yang punya sangkut paut dengan kepolisian. Itu seakan-akan di batang tubuh. Tidak. Itu ada di penjelasan. Di penjelasan itu berbunyi yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur adalah jabatan yang tidak punya sangkut paut dengan polisi. Dengan adanya itu maka a contrarionya kalau punya sangkut paut boleh dong. Kan itu. Atau tidak berdasarkan penugasan Polri. A contrarionya kalau begitu penugasan Kapolri boleh dong. Inilah yang jadi dipakai. Inilah yang kita uji. Jadi mau apakah dia berbicara berpunya sangkut paut atau karena ada penugasan sehingga Polri bisa di luar struktur tanpa alih status, tetap akan kena putusan MK. Karena putusan MK ini menjaga supaya Polri di luar struktur harus alih status. Karena struktur itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Polri kamu alat negara. Untuk menjadi ASN kamu jadi bukan alat negara. Itu. Sekarang juga ada pertimbangan bahwa untuk mengatur ini setelah putusan MK itu adalah peraturan pemerintah. Gimana? Mau pakai dasar apa peraturan pemerintah mau ngatur apa? Mau yang tertinggi sudah putusan MK. Dan putusan MK itu sudah mengatur bahwa kalau di luar struktur itu sama dengan putusan MK ini menguatkan pasal 28 ayat 3 kan? Ya. Bahwa kalau di luar struktur harus alih status. Itu undang-undang, bagaimana PP mau melawan undang-undangnya? Ya nggak mungkin. Apalagi Perpol ya. Lah apalagi ini jauh sekali di bawah. Setelah Perpol kan biasanya polisi akan Kapolri akan mengeluarkan peraturan Kapolri. Habis itu baru keputusan Kapolri. Artinya ini jangan sampai jalan. Nggak bisa jalan. Ya. Karena ini saja dengan undang-undangnya sudah bertentangan. Itu. Nah, belum lagi kita berbicara erga omnes. Kalau erga omnes ini juga kan dia tidak boleh menerima Polri aktif. Iya. Ini kan erga omnes. Nah, belum lagi. Nah, kalau oke lah kita paksakan. Itu pasal Latin itu, erga omnes. Iya kan? Erga omnes. Sekarang kita paksakan. Taruh di 17 ini.
apakah tanda tangannya di sini berlaku? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Tidak sah. Lalu ngapain kita taruh di sini? Bayangkan kalau dia taruh di sini sebagai seorang sekjen. Dia menentukan seorang tersangka atau tidak. Tidak sah, tidak bisa sah. Karena penempatannya di sini sudah dibatalkan oleh MK. Sehingga tidak ada gunanya kita berdebat, taruh polisi di luar struktur. Tidak bisa, nggak ada gunanya. Tanda tangannya itu akan, mau contoh, Pak Yusril. Pak Yusril ketika kasus komunikasi di sana, kan ditetapkan tersangka oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung kamu tidak dilantik sebagai eksekutif kan? Tidak dilantik belum dilantik menjadi Jaksa Agung pada saat itu. Tanda tangannya batal demi hukum. Iya. Itu hanya pelantikan di dalam, karena Pak Yusril menganggap bahwa Jaksa Agung itu adalah bagian dari eksekutif dari kabinet. Sehingga ketika kabinet lama berakhir, Jaksa Agung pun berakhir. Iya. Nah, untuk yang baru harus diangkat kembali. Pak Jaksa Agung Herman Supandji, Hendarman ya. Hendarman Supandji saat itu tidak diangkat, dianggap lanjut. Di-challenge sama Pak Yusril, bebas. Itu kasus apa ya? Komunikasi, Bakun tuh. Oh, iya. Komunikasi di Kementerian Kehakiman waktu itu kan. Artinya apa Laksamana ingin mengatakan bahwa semua 4.351 orang, semua hal yang mereka tanda tangani pasca putusan mereka itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan bisa digugat. Ya bisa, sangat bisa. Karena dasar untuk mereka ini kan dicabut. Ya termasuk penggunaan anggaran. Iya, termasuk pengangkatan pegawai dan segala macam. Iya. Apalagi dia sekjen, dirjen. Terbayang enggak itu? Oh itu banyak sekali itu. Iya. Penyelewengan. Itu memang. Karena dasar kamu pakai jenderal polisi di sini apa? Anda di sini harus ASN. Jenderal polisi bukan ASN. Dia kalau namanya jenderal polisi itu tempatnya ada di sini atau di sini. Karena apa? Dia dibawa pasal 30 ayat 4, alat negara. Tidak bisa dia turun di sini menjadi administrator. Ujung-ujungnya kan mereka kan harus di PLT nih. Sama yang menggunakan, sama menteri terkait. Iya, mau PLT-nya kepada bukan polisi aktif. Ya, bukan kepada. Iya. Itu tapi secara psikologis kan mereka nggak takut ini. Ya silakan aja dia duduk situ makan gaji situ, tapi kan dia tidak menjabat lagi. Ya. Yang melaksanakan kan PLT. Lalu dia di situ ya duduk manis saja. Tidak punya, lah terus ngapain kita membiarkan polisi 4.351 tanpa status yang jelas? Di satu sisi, si Kapolri bilang masih kurang sekitar 350.000 Polri. Betul. Lalu kenapa kita buang keluar? Paradoks. Ini kan juga menyangkut masalah gaji ya. Nah selama ini kan fasilitas negara dan segala macam. Mereka kan memilih ini. Apakah menggunakan gaji sebagai polisi atau gaji sesuai dengan badan dan lembaga? Kebanyakan memilih badan dan lembaga ini. Ya, kalau kayak gitu gimana nanti? Kalau dia makanya kalau dia sudah di situ ya diputuskan dari Polri. Status sebagai Polri harus putus. Untuk memutus hak Polri ya harus diputus statusnya sebagai anggota Polri aktif. Tidak bisa memilih. Nggak bisa dia memilih gaji di sana saya di sini ya nggak bisa. Tidak bisa. Hak itu menempel kepada status. Ya. Hak itu. Selama dia berstatus Polri aktif, dia punya hak penuh terhadap Polri aktif. Nah, bahkan kalau ditambah lagi dengan di sini, double penghasilan. Tambah salah lagi. Ya, selama ini kan pelaksanaan kan double. Kalau setahu saya gajinya tetap polisi, tapi di sini hanya tunjangan-tunjangan mungkin. Oke. Mungkin ya. Tapi saya tidak tahu karena kita bukan Polri. Tapi ya setahu saya begitu. Nah, hanya yang itu jangan dilupakan bahwa bagi Polri yang di sini, BN, BNPT,
BNPT dan BNN ini penetapan tersangka bisa seperti Pak Yusril, batal. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Itu pengalaman untuk tentara sendiri gimana selama ini? Kalau tentara Pak, beda Pak. Kalau tentara kan kita tidak punya apa, tentara itu kalau saya sendiri tidak membawa kewenangan tentara. Ya. Tinggal dia di batalion. Tapi kalau polisi, kewenangan polisi kan melekat kepada diri sendiri. Jadi kalau polisi di dalam sini, keluar di sini, maka seluruh ASN ini menjadi polisi dia. Kalau tentaranya taruh di sini ya tetap aja dia tunduk kepada orang-orang sini. Tidak ada pengaruh dia, tidak bisa satu orang tentara, 2 orang tentara atau tentara di luar struktur tidak bisa mempengaruhi tempat di mana dia berada atau tidak bisa mengakibatkan kewenangan yang ada di militer itu dibawa ke sini. Otomatis putus dia. Beda dengan polisi. Itulah sebabnya polisi itu keras. Di pasal 30 dan kalau kita lihat semangat baca di TAP MPR sama. Kerasnya gimana nih? Tidak ada pilihan. Kalau tentara kan ada pilihan. Di 11 boleh, di luar dari itu enggak boleh. Ya, ya, ya. Itu kan ada pilihan. Ya. Nah, kenapa? Karena polisi kalau tentara itu dibilang mereka ini taruh di situ pun tidak membawa kewenangan ada di batalion, enggak. Ya, ya, ya. Dia malah menjadi komponen cadangan atau komponen pendukung nantinya ini dibawa. Jadi lembaga departemen itu dibawa untuk mendukung si tentaranya, bukan tentara mendukung si lembaga departemen. Jadi terbalik. Tapi kalau polisi, kepala BNPB misalnya, nah kan viral tuh, ya. BNPB Pak, waktu zaman Pak Jokowi itu alih status. Alih status. Alih status, Welem Rampangila itu alih status. Nanti di zaman Pak Jokowi dia baru militer penuh. Oke. Waktu zaman makanya yang saya sampai zaman Pak SBY itu alih status itu sangat ketat. AHY coba. Ya, ya. Baru tes, baru mendaftar. Padahal kalau beliau presiden nanti aja kalau sudah menang baru alih status. Ya. Kalau tes lanjut kan tidak dilaksanakan sama Pak SBY. Aturan kamu begitu tes alih status. BNPB alih status sama itu. Nanti mulai 2014, itu mulai terjadi kekacauan. Dan kekacauannya makin besar. Ya? Makin besar ke sini. Di situ terjadi kekacauan. Kekacauan yang paling kacau ini dibuat ini lahirnya ini undang-undang ASN ini kan 2014, 2015. 2014. Nah iya. Ya, ini kekacauannya ini. Itu bulan September 2014. Inilah yang dipakai sedemikian rupa seakan-akan ini bisa membypass undang-undang Polri. Ya, ya. Wow, bisa. Dan itu selalu dipakai sama ahlinya Polri itu yang namanya Ruliandi itu. Karena itu yang dia sampaikan selalu waktu di pengadilan. Polri tidak perlu di sini. Polri itu ada PNS. Dia bisa tunduk kepada ini. Dari mana logika itu? Alat negara bisa tunduk sebagai... Alat negara kok bisa tunduk di ASN? Itu gimana ceritanya? Dan itu yang kita perbincangkan antara saya ahli sebagai pemohon dengan hakim adalah ini. Bapak Hakim, ini alat negara. Untuk menjadi ASN dia harus ganti kulit. Menjadi bukan alat negara. Itu. Maka coba lihat di putusan MK. Itu dasar yang pertama kan 30 ayat 4. Ya. Dia harus dalam struktur, baru yang lain 28D itu ketidakpastian hukum. Karena harusnya ke sana, dia ke sini. Jadi ketidakpastian hukum. Tapi nomor 1 apa? Dia alat negara. Gitu. Nah, lagi-lagi ini kan harus ada yang ini kan sebuah kekeliruan yang nyata ini. Nyata. Makanya ini nyata saya nggak habis pikir bagaimana mau dibilang ini adalah pelaksana ini. Kan kalau Pak Habibur Rahman bilang, oh ini kan ada kesangkut paut dengan Kamtipmas. Duh, Pak kalau sangkut paut, ini gelas ini punya sangkut paut nggak sama komputer? Ya punya, karena di atas meja. Nah, bukan. Ya. Punya sangkut paut apa?
ini dari biji gelas. Ya. Biji gelas ada di dalam tanah. Ya. Di dalam tanah juga ada biji plastik. Ya, plastik. Jadi gelas dan plastik ada sangkut paut. Ada sangkut paut. Ya, betul. Kalau kita bicara ada sangkut paut, ya ada sangkut paut semua. Itulah sebabnya di sini tidak berbicara ada sangkut paut atau tidak. Yang dibicarakan hanya kamu di dalam struktur kepolisian atau di luar. Artinya apa? Selama saya Polri, saya hanya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 2002. Kalau saya bergeser ke BNPT, saya harus masuk di bawah Undang-Undang BNPT. Undang-Undang Nomor 2 saya tinggal. Karena apa? Itu juga menyangkut komando dari Kapolri. Kapolri nanti punya, ini jadi satelit semua itu, BNPT, BNN, KPK, selama tidak ada status, itu jadi satelit Kapolri semua. Dan mereka menjadi alat negara semua. Terbayang nggak? Misalkan, di sini salah satunya adalah kehutanan. Kalau di kehutanan itu BRIMOB aktif berhadapan dengan nanti masyarakat yang perambah hutan. Yang seharusnya BRIMOB aktif polisi itu adalah mengayomi, melindungi, melayani. Tetapi ketika dia turun di kehutanan, masyarakat itu jadi musuh. Gimana coba? Ya, karena memang job desk-nya BRIMOB kan memang menundukkan. Nah, kan seharusnya dia kan ini mengayomi. Bagaimana misalkan di dalam Kementerian Kelautan? Ya. Kan salah satu. Ya. Seharusnya Kementerian Kelautan itu dengan masyarakat itu dia kalau turun di sini polisi dan sini ada masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan wilayah laut misalkan. Polri di situ, akibatnya apa? Polri berhadapan dengan masyarakat. Padahal Polri itu harusnya mengayomi, melindungi, melayani, bukan berhadapan dengan masyarakat. Sementara di sisi lain kan ada Bakamla. Nah, sama juga. Ya. Itulah alat-alat, makanya sini kita menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi yang sudah tertib itu dijaga, bukan menertibkan. Yang menertibkan yang bawa-bawa ini. BNPT menertibkan, yang teroris kamu harus tertib ya. Narkotik, tertib ya, jangan jualan. KPK, kau harus tertib ya. Jangan korupsi. Jangan korupsi. Itu yang bawa-bawa ini yang bukan ASN, itulah menertibkan. Tapi ini dia jaga, yang sudah tertib baru dijaga sama ini. Nah, kamu sudah tertib, jaga. Karena persoalannya kan polisi ini juga menegakkan hukum. Ya, sementara dia juga petugas administratif. Dia menegakkan hukum itu apa? Ini sambungannya dengan KUHAP, dengan pidana. Ya. Karena di sini kan jelas menegakkan hukumnya apa? Menyidik dan menyelidiki. Pada kasus apa? Kasus pidana. Pidana itu bisa dilakukan oleh orang-orang ini semua. Jadi tidak perlu dia masuk ke BNN, tidak perlu dimasuk. Kalau ada pidana dilakukan oleh siapa saja, ya baru masuk. Baru si polisi masuk dengan ininya menegakkan hukum. Kalau tidak, ya tidak. Dia di alat negara kan? Ya. Memang begitu. Artinya konsekuensinya adalah ketika dia masuk ke sini, apalagi jadi top leadernya, ya harus dibuang bajunya. Artinya akan ada proses penenggelaman kasus-kasus korupsi. Penghitaman ya, artinya perlindungan terhadap bisa, bisa terjadi perlindungan. Menjadi pelaku ya, pelaku korupsi, pelaku penangkapan ikan. Karena dia yang seharusnya ini dia di sini, akibatnya bisa terjadi perlindungan ini, atau malah dilakukan sama sini dilindungi. Iya. Karena juga ada pertambangan kan, banyak kan, misalkan pertambangan segala macam. Pasti ini tidak mungkin dia akan di sini. Kenapa? Masih satu komando. Apakah itu pertambangan, apakah itu narkotik, apakah itu KPK. Makanya ingat KPK kita dulu pernah jadi cicak dan buaya. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena ini KPK masih dibawa langsung sambung. Iya. Dari atas ke bawah. Betul. Jadi ketua KPK ini, wah ini kamu cicak, ini buaya, nggak bisa begitu. Tetapi kalau sudah dengan baru ini nanti KPK ya kita buat untuk KPK, BNN. Ini jadi mereka sendiri di bawah semua ini
Polri sih dia menjaga Kamtipas, mengayomi. Kalau nanti ada di sini melanggar, ya mari dia penegakan hukum. Itulah Polri, bukan maunya kita. Ini maunya undang-undang dasar. Kalau nggak mau begitu, ganti dulu undang-undang dasar. Jadi siapa nih otak di balik kelahiran Perpol ini, menurut Pak Laksamana? Karena yang buat pasti Letnan 2, dia nggak. Letnan 2. Tapi yang tanda tangan. Nah, justru itu. Yang tanda tangan nggak baca. Makanya yang tanda tangan itu, karena Letnan 2 yang bikin, ini salah Letnan 2 ini. Sudahlah, udah nggak, ini mati dengan sendirinya. Karena dihadapkan kepada administrasi umum. Minu administrasi umum. Dan selalu di bawah ini kan ada apabila terjadi kekeliruan terhadap ini, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya. Itu masih ada. Ya. Jadi ini ya sudah dibuat pembetulan seperlunya dengan apa? Hanya mengganti satu kata. Di Polri boleh di 17 setelah melaksanakan alih status. Selesai. Tapi kalau Letnan 2 kan berarti ada perintah dong. Oh iyalah, pasti ada perintah. Ya, nggak mungkin lah. Pasti. Letnan, kamu bikin ini. Pasti. Nggak mungkin dia inisiatif sendiri. Pasti. Ya. Tapi kalau siapa yang buat, pasti Letnan yang buat. Malah sama ini nggak bisa tebak langsung ini. Yang tanda tangan ya Letnan Jenderal. Iya. Iya kan? Nah, tapi itu tadi, kalau ada semangat, saya baca, saya dengar, kita bawa ke MA, jangan sekali-sekali. Itu presiden yang buruk terhadap negeri ini. Keputusan MK harus kita hormati. Jangan ada lagi upaya untuk menguji. Kalau ini kita bawa, ini bertentangan. Ini kan saya bilang bertentangan. Ini bertentangan, kita bawa ke MA. Wah, itu... Ya, karena contohnya dulu tentang umur syarat capres, cawapres. Apakah dibawa ke MA? Enggak. Tidak. Dan nggak ada peraturan pelaksanaan ya. Coba lihat. Langsung KPU bikin masalah itu jalan. Iya. Paling dekat yang terakhir, masalah tanah yang IKN yang sudah dijadikan 80 tahun menjadi 30, 20, dan 30. Putusan MK tidak ada protes, padahal itu sudah ada perjanjian dari OYKN dengan para investor. Bisa bayangkan? Ya. Investor masuk mau karena di situ ada 80 tahun terus-menerus. Ternyata dibatalkan oleh MK. Dan OYKN dan mereka apa semua? Patuh ya? Menerima. Patuh dengan taat. Jadi belum ada dalam sejarah Indonesia putusan MK diadu lagi di MMA. Belum pernah ada. Lah kalau sekarang kita akan membawa ini ke sana, wah, sejarah akan mencatat ini satu pembangkangan yang luar biasa. Ya, artinya ada apa? Pertanyaan saya itu, ada apa sih? Kenapa kita harus, mengapa ngotot ke 17 ini harus polisi itu kenapa? Itu pertanyaan saya. Ya, kalau saya tanya, Laksamana jawabannya apa? Hah? Kalau pertanyaan saya, kalau itu menjadi pertanyaan saya, apa kira-kira? Karena apa harus ada di situ? Ya. Ya karena ada kepentingan untuk supaya ini di bawah kendali satu orang, kan gitu. Ya. Berarti di situ sudah ada niat tidak bagus. Berarti 17 ini nanti akan dikendali di bawah satu orang Kapolri. Itu niat tidak bagus. Itu tidak 17 boleh. kementerian lembaga 17 lembaga kementerian dikendalikan oleh Kapolri. Dibawa kendalikan satu. Justru Kapolri akan jauh lebih kuat daripada Wapres. Iyalah, jelas. Itu kendali langsung semua. Oke. Itu kendali, dan pasti di sini sekjen apa dirjen, enggak mungkin tukang sapu yang di sana. Enggak mungkin. Jadi bisa terbayang polisi mengendalikan. Lalu apa? Nah, jadi kita membuat Polri menjadi apa? Dui fungsi Polri seperti tentara dulu. Kalau difungsikan semuanya bisa, tapi ini kan cuma terbatas orangnya. Ya. Tapi 17 dari berapa? Ya, betul. Dan ini kan bisa kemana-mana. Ini baru awal. Ya. Namanya peraturan Kapolri kan bisa seenaknya, kapan-kapan dia sakit kepala ditambah, bisa. Nah kalau itu kita kembalikan 10 tahun lalu.
Ketika militer dilepas dari dui fungsi, bisa bayangkan mulai dari bisnis militer, dari bupati segala macam, pull out, masuk semua kembali ke barak. Tanpa satu kata pun gerundel, tanpa pembangkangan, dengan patuh dan taat. Sekarang kita lihat ketika Polri dipanggil pulang untuk ke sini, ini keluar. Apa ini bukan pembangkangan? Kan itu. Dan bisa nggak ini disebut juga semacam shadow government? Ya bisa. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena yang punya kewenangan itu, apa susahnya ya Kapolri cabut ganti itu? Nggak mau Pak, tendang keluar, selesai kan? Karena dia bisa ganti orangnya ya? Dia kan bisa ganti. Cari Kapolri yang mau merevisi ini. Panggil. Siapa? Panggil sini. Kamu Kapolri, tugas pertama, revisi, bukan cabut. Revisi aja. Oke. Bagaimana revisi? Hanya menambah di sini setelah melaksanakan alih status. Boleh. Mencari Kapolri ya? Iya. Hanya tambah 3 kata. Jadi kalau dulu dari berapa kata menjadi 3 kata, ya. Kan menjalankan syariat Islam 7 kata. Dari 7 kata menjadi 3 kata. Ya. Sekarang dengan 3 kata ini cukup. Setelah melakukan alih status. Selesai. Jadi Polri dapat menempatkan atau dapat ditempatkan di 17 lembaga ini, setelah melakukan alih status. Selesai. Karena kan juga ada ketentuan tentang reciprocal. Artinya, ini kalau kita bicara begitu, kalau ada penempatan orang di sini, berarti juga kita ASN juga bisa masuk dong ke Itu kepolisian. pertanyaan hakim kepada saya, reciprocal. Saya bilang begini Pak Hakim, ini makhluk angkasa, ini makhluk bumi, bagaimana mau reciprocal? Ini alat negara, ini bukan alat negara, bagaimana mau reciprocal? Tidak bisa. Tidak bisa ada reciprocal di sini. Karena satu alat negara, satu bukan alat negara. Satu makhluk angkasa, satu makhluk bumi. Tidak bisa reciprocal. Makhluk angkasa mau turun ke bumi, harus ditinggalkan dulu sayap-sayapnya di atas. Ya. Baru dia turun ke bumi jadi manusia Desember ini. Kan itu. Ini sampai berapa lama nih Pak Laksamana? Putusan MK ini harus kita lihat terlaksana. Loh kan mestinya kemarin putusan kan? MK itu sejak diucapkan. Sampai sekarang kan belum ada satupun. Nah itulah makanya itulah yang saya bilang ini kan pembangkangan secara halus ini, kudeta halus ini. Kudeta halus? Iyalah kudeta halus. Tidak melaksanakan. Ini konstitusi loh Pak. Jangan main-main. Putusan MK itu adalah putusan konstitusi. Jadi jangan dikira yang ini itu kita adu ke sana. Tidak. Makna ini diujinya ke atas. Diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga putusan sini, ini adalah putusan sudah menguji Undang-Undang Dasar. Itu satu. Terus kedua, jangan mimpi lagi kita mau merevisi ini supaya bisa di luar struktur. Nggak mungkin juga. Iya. Karena ini ke atas turun ke bawah akan sama. Kalau ini dibilang ke atas turun ke bawah juga akan sama. Jadi Polri yang ditempatkan di KPK dan lain-lain itu sudah finish. Sudah selesai. Sekarang itu makanya perlu kita mereform. Dah lalu sekarang bagaimana Polri? Ya kita reformasi. Polri yang ada sekarang, misalkan apa? Mabes Polri ya, jangan pakai Mabes Polri lah. Kantor Polisi Jakarta. Jadi Polri yang di sini inilah yang kita reformasi. Sekarang dengan apa yang sudah dibawa ini KPK dan lain-lain. Nah, kita bertanya kepada orang-orang ini. Kamu akan di situ, yang ini 4.300 ini. Kamu tetap di situ atau kamu pulang? Bagi TNI dulu pulang semua. Dengan resiko di lantai berapa itu terjadi penumpukan. Itu risiko. Ya. Itu risiko. Akan ada penumpukan. Pasti ada penumpukan, itu risiko. Nah sekarang, ya karena biar nggak penumpukan, dia relakan aja ini menjadi
Pionir-pionir di lembaga departemen yang di mana mereka berada sekarang, alias statuskan. Karena konsekuensinya kan juga terjadi nih, ketika ada dianggap kebutuhan lembaga atau badan di luar Nah, kepolisian, mereka kan mempercepat kelahiran seorang jenderal. Justru pertanyaannya makanya si lembaga departemen itu yang dibutuhkan keahlian pribadi atau keahlian polisi? Ya, betul. Iya kan? Keahlian pribadi. Pribadi. Nah, karena terkait dengan lebih banyak ke kemampuan akademisnya. Nah, kalau kemampuan pribadi ya putus saja hubungan dengan polisi kan? Apa saja memang itu. Ya. Kalau memang ini adalah kemampuan polisi, ya jangan kasih nama KPK. Bikin aja polisi bagian korupsi, polisi bagian ini, polisi, semua polisi namanya. Apa mau begitu kita? Nah, kan itu. Ini menjadi berarti jadi satker ya, satuan kerja. Jadi satuan kerja, satuan kerjanya si polisi. Ya. Padahal kalau kita tarik ke atas, polisi ini tidak merancang seperti itu loh. Jadi rancangan polisi itu bukan rancangan seperti SWAT yang ada di Amerika sana. Tidak. Rancangan polisi ini humanis sekali, Pak. Menjaga keamanan ketertiban masyarakat, mengayomi, melindungi, melayani, menegakkan hukum, menyidik, menyelidiki. Wah, ini kan sangat humanis ini. Yang serem kan ada di BNPT. Wah, itu kan serem-serem itu. Tukang kejar. Ya. Densus kan itu. Densus 88. Nah, Densus. Di sini bagaimana Densus mau ditaruh di sini, Pak? Yang sudah tertib dijaga, diayomi, dilindungi. Ini kan polisi humanis sekali ini. Rakyat dilayani ya. Dilayani. Baru gakum. Diselidiki, ditanya-tanya. Kan begitu, bukan dipukulin. Iya. Nah, pelaksana itu ada di bawah tadi yang bukan alat negara. Jadi kalau kita berbicara ini, kita adalah berbicara di dalam struktur kepolisian atau di luar. Bukan seperti Pak Habibur Rahman. Punya sangkut paut atau tidak. Nah, kalau punya sangkut paut atau tidak, ya semua bisa tersangkut. Mau kemana aja bisa. Infonya yang masalah sangkut paut lagi, ini lagi di judicial review juga sama Pak Sulaiman? Iya. Udah masuk? Sudah masuk. Biar tidak tambah rame, kan ini tidak berdasarkan penugasan, sudah. Nanti, atau yang punya sangkut paut atau tidak, ya sudahlah kita judicial review sekalian. Biar jelas. Sangkut paut atau laut paut? Nah, itu dekat-dekat lah itu. biar sekalian kan. Ya, sangkut paut atau laut paut ini beda nih. Jadi tanggung. Jadi maju lagi? Maju lagi. Biar jelas ininya. Kapan sidangnya? Sudah nomor sidang, sudah tinggal MK kan banyak sekali sekarang. Tinggal bagaimana mereka punya waktu luang sudah. Tapi nomor sidang sudah ada. Tinggal dilaksanakan. Pak Laksamana, itu. Kita tunggu nanti apa putusan MK juga terkait masalah sangkut paut itu. Ya, terus harapannya ini gimana ini? Ya, kita tunggu. Jadi ya itu tadi ya. Melihat, ya kita himbau lah ini para ahli, masyarakat, mari kita hormati konstitusi kita. Dengan menghormati putusan ini, mari kita laksanakan. Jangan lagi ada upaya untuk ini bikin aja biar kita tabrak, nanti uji lagi di MA. Sekali itu terjadi, kita akan membuat yang hal sama. Kalau itu terus-menerus, tentara nanti akan bilang, saya penjaga konstitusi. Masuk lagi. Balik lagi dia nanti. Ya. Kalau kamu masuk situ, aku juga balik. Lah kalau itu apa terjadi gimana? Dia pasti melihat. Kamu bisa bermain-main dengan aturan. Aku tidak punya aturan, tapi aku punya kekuatan. Masuk dia, Pak. Hancur negeri ini. Apakah kita rela hancur negeri ini? Hanya kepentingan segelintir orang. Saya yakin ini hanya segelintir orang. Ya, tidak mewakili seluruh. Tidak mewakili. Hanya segelintir orang. Jumlah polisi kan sekarang 470.000. Masih banyak polisi-polisi yang berpikiran waras, yang tidak menginginkan runtuh. Banyak. Yang muncul itu biasanya hanya ekstremis yang jumlahnya tidak banyak. Jadi harapan ini didengar, dan yang paling kita harapkan tentunya Presiden sebagai pemegang, tunjukkanlah bahwa Presiden masih memegang kontrol. Dengan kasih tahu, Pak Polisi revisi, tambah 3 kata.
tambah 3 kata cukup. Kalau nggak mau, Nah, kalau mau cari. ganti. Begitu ganti, cari, panggil, tes pertama, kamu bisa nggak tambah 3 kata ini? Oh bisa Pak, ya udah kamu selesai. Kan itu, daripada kita membuat situasi baru, kita membuat jurisprudensi yang buruk. Bagaimana keputusan MK yang kita sudah sepakati final and binding, masih bisa diuji lagi di MA, itu tidak bagus. Gitu. Oke, Pak Samana. Ya. Sobat Madilog, ini memang masalah kepolisian ini bikin kita pusing ini, sehingga banyak sekali yang harus kita bereskan ke dalam, tapi juga sekaligus memberikan edukasi kepada publik itu. Tapi yang paling banyak disorot oleh publik adalah terjadi pembangkangan ya, karena keluar dalam bentuk undang-undang internal, peraturan internal ya, untuk melawan keputusan yang harus dilaksanakan dan semua orang terikat dengan keputusan itu. Tentu kita berharap bahwa terutama Presiden mengambil satu kebijakan ya yang tegas untuk melihat atau menghilangkan kecurigaan publik bahwa ini jangan-jangan juga sudah diberikan dalam tanda kutip izin ya untuk keluar. Erga omnes ini, erga omnes. Ya. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Ya. Ya. Ois.